warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subeda. Saya akan menjelaskan apa itu konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati atau flora dan fauna yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan atau UU 05 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Atau konservasi adalah usaha pelestarian flora dan fauna dengan bertujuan agar tetap terjaga populasinya. Karena flora dan fauna Indonesia merupakan kekayaan alam atau aset negara sehingga perlu dijaga keberadaannya. Sebagai upaya untuk menjaga ekosistemnya tetap stabil, alasan dilakukan konservasi: satu, adanya kekhasan atau keunikan, misalnya terdapat organisme endemis, keteragaman spesies. Itu bentuk konservasi. Bentuk konservasi jenis tumbuhan dan hewan dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya atau in situ. Dalam pendukung kegiatan pengelolaan in situ, dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya atau ex situ untuk menambah dan memulihkan populasi. Situ adalah tempat yang pertama konservasi in situ, upaya perlindungan organisme yang berada pada lokasi hidupnya atau habitatnya. Contohnya tanaman nasional ujung kulon atau badak. Yang kedua, konservasi ex situ, upaya perlindungan flora dan fauna di luar lokasi habitatnya dilakukan dengan cara mendirikan kebun binatang, kebun raya, dan tanaman safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya akan melanjutkan materi dari konservasi flora dan fauna, yaitu penggolongan kawasan konservasi. Konservasi flora dan fauna menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 dibagi menjadi dua bagian pengelolaannya, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun di perairan, yang merupakan lokasi in situ. Contohnya adalah cagar alam, suaka marga satwa, cagar biosfer, suaka perlindungan. Kawasan pelestarian alam memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, namun ada nilai lebih karena sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Contohnya adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Kebun Raya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kawasan suaka alam. Yang pertama, cagar alam. Kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Ciri wilayah ini kondisi masih asli sebagai wilayah penelitian, pendidikan, pelestarian, dan pariwisata. Contohnya cagar alam. Cagar alam Pangandaran, hutan hujan tropis. Cagar alam Rafflesia arnoldi di daerah Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusia. Saya akan menjelaskan materi tentang kawasan suaka alam. 2. Suaka marga satwa. Suaka pelindungan marga satwa binatang adalah kawasan suaka yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu beserta habitatnya. Kawasan ini memiliki fungsi berupa: 1. Tempat hidup dan berkembang biak binatang. 2. Habitat jenis hewan langka. 3. Memiliki keanekaragaman yang tinggi. Contohnya kawasan ini: Gunung Leuser atau Aceh Sum merupakan suaka terbesar di Indonesia. Hewan berupa badak. Pulau Komodo NTT melindungi komodo. Baluran Jatim melindungi banteng, badak, dan beruang merak. Kawasan suaka alam yang ketiga, cagar biosfer, adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya. Termasuk suaka ini juga diakui UNESCO di Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional membandingkan pendidikan dan kebudayaan. Contoh cagar biosfer yaitu berupa Cibodas, Jabar, hutan tropis, cagar biosfer Berlambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidil. Saya akan melanjutkan materi konservasi flora dan fauna di Indonesia, yaitu kawasan pelestarian alam. 1. Taman Nasional. Kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan pendidikan untuk menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Taman Nasional Indonesia yaitu Taman Nasional Bromo, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Gunung Leuser. Yang kedua,
Taman Hutan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Muhajar Aswad, ingin menjelaskan materi tentang kawasan pelestarian alam. 2. Taman Hutan Raya atau Tahura, kawasan pelestarian flora atau fauna yang bertujuan sebagai tempat habitat satwa baik yang asli Indonesia maupun tidak, memiliki ciri sebagai kawasan penelitian rekreasi dan pendidikan. Contohnya Tahura, yaitu yang pertama Tahura Bukit Barisan di Sumatera, yang kedua Tahuran Palasari di Jawa Barat, ketiga Tahura Ngurah Rai di Bali, keempat Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, dan 5 Tahura Mangkunegoro. Kawasan pelestarian alam. 3. Taman wisata alam, kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkanlah untuk tujuan wisata dengan kondisi wilayah yang luas serta lingkungan yang mendukung. Contohnya seperti yang pertama Taman Wisata Alam Angke Kapuk atau Jakut berupa hutan mangrove, yang kedua Taman Wisata Gunung Pancar atau Sentul di Bogor berupa hutan pinus.